Assalamualaikum, halo teman-teman, masak bareng Meli yuk. Hari ini saya akan bagikan resep tumis jantung pisang enak untuk buka puasa. Rasanya tuh pedes, asam, seger, juga manis ya. Ini jantung pisangnya juga nggak hitam. Saya akan bagikan trik bagaimana cara mengolah jantung pisang agar tidak hitam di video ini. Nah, ini saya makan pakai nasi anget, lauknya semur tahu, kemudian kerupuk jangan lupa ya. Untuk resep semur tahunya saya sisipkan di akhir video. Makan pakai ini nasinya nggak cukup sedikit ya saya rasa ya. Nah, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon bantuan untuk dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya teman-teman. Terima kasih banyak. Lanjut, bahan apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Nah, ini saya baru metik jantung pisang ya. Ini fresh jantungnya, masih ada getahnya. Kita buang kelopak keluar dari jantung pisang. Kita ambil bagian yang dalam aja. Teman-teman juga perlu berhati-hati dalam memilih jantung pisang ya. Karena tidak semua pisang memiliki jantung yang layak untuk dijadikan masakan. Ada beberapa pisang yang jantungnya itu pahit. Contohnya adalah pisang Ambon ya. Pisang Ambon itu jantungnya nggak bisa untuk dimasak, itu rasanya pahit. Nah, ini karena jumlah terlalu kecil, terlalu sedikit, ini saya ambil bagian bunga ya, bagian bunga, namun bagian yang keras, bagian tengah yang seperti lidi ini dibuang. Ini boleh ya untuk dimasak ya, jadi biar jumlahnya tuh banyak. Lanjut, didihkan air ya. Jadi cara masak jantung pisang agar tidak hitam adalah dengan langsung merebusnya ke dalam air mendidih ya. Hindari terlalu lama jantung pisang yang sudah diiris-iris berada di dalam suhu ruang. Jadi teman-teman tadi sembari membuang kulit bagian luar jantung itu teman-teman udah langsung tuh sambil didihin air ya. Jadi jantung pisangnya tidak mendapat paparan udara terlalu lama setelah diiris ya. Iris jantung pisang langsung di atas panci agar irisannya tuh jatuh langsung ke dalam air panas. Nah, ini rebus hingga empuk. Nah, kalau jumlahnya 1, ini kurang lebih 10 menit aja udah cukup empuk. Kemudian setelah direbus, setelah empuk, apakah perlu dibilas? Jawabannya perlu banget dibilas. Tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa getah dan tidak keruh ya. Setelah cuci dengan air mengalir seperti ini, jantung pisangnya tidak keruh. Cukup 1 kali pencucian aja. Setelah itu diperas airnya dan kita iris-iris ya, karena kan tadi kita menggunakan bagian bunganya juga saya pakai ya, jadi biar nggak terlalu panjang ini akan saya iris-iris kurang lebih seperti ini. Sekarang kita sisihkan dulu, lanjut ke bumbu-bumbunya. Apa aja sih bumbunya? Bumbu yang perlu dibeli yaitu tomat, cabai merah besar, cabai rawit merah, kemudian cabai hijau besar dan cabai rawit merah tapi yang kecil ya, bawang putih, bawang merah, dan saori saus tiram. Karena ini judulnya tumis jantung pisang ya, bukan oseng, jadi saya tidak memakai lengkuas, tidak memakai daun salam. Ini adalah resep tumis jantung pisang yang menggunakan saus-sausan ya, menggunakan saus tiram, menggunakan kecap begitu ya. Untuk tomatnya saya pakai 1. Kalau teman-teman merasa tidak suka asam, tomatnya boleh pakai setengah aja. Cabai merah yang besar saya pakai 6, cabai rawit merahnya saya pakai 3, bawang putihnya saya pakai 3 buah, kemudian selain bawang putih juga saya pakai bawang merahnya juga sama ya, saya samain aja dengan bawang putih, saya pakai 3. Nah, ini sudah selesai saya kupas-kupas, akan saya cuci bersih ya teman-teman untuk menghindari sisa-sisa semprotan pestisida atau bahkan kotoran bakteri yang masih menempel. Nah, ini udah selesai semua, udah higienis. Nah, untuk bumbunya ini ada yang saya cuper dan ada yang saya iris ya. Ini yang saya cuper itu bawang merah, bawang putih, sama cabai merah besar, sama cabai rawit merah. Cukup 2 kali cuper aja, jangan terlalu halus agar teksturnya itu masih terlihat. Kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian untuk yang diiris, ini cabai hijau yang besar, ini saya iris-iris. Kenapa diiris-iris? Biar untuk mempercantik tampilannya ya. Dan ini cabai hijaunya juga nanti saya masukinnya nggak di awal ya, tapi di pertengahan memasak. Selain cabai hijau yang diiris-iris juga tomat ya. Ini tomatnya saya iris-iris.
Rasa dari tumis jantung pisang ini adalah asam manis ya. Mungkin teman-teman tidak menemukan seperti kemiri dan lain-lain. Karena itu adalah oseng ya. Kalau oseng itu gurih manis, kalau ini asam manis. Sesuai selera ya teman-teman. Pertama kita tumis dulu bumbu yang udah dicuper sampai benar-benar tanak, sampai pecah minyak, sampai mengeluarkan aroma yang wangi. Kurang lebih seperti ini ya, minyaknya sudah terpisah dari bumbunya. Baru dimasukkan jantung pisangnya, aduk-aduk agar bumbunya ini tercampur dengan merata. Kemudian tambahkan air, jumlah airnya sesuai selera, tapi kalau bisa karena ini bunyinya tumisan adalah sedikit saja ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Saus tiramnya saya pakai 2 sendok teh. Nah kalau di oseng-oseng kan nggak pakai saus tiram nih. Kemudian kecap manis saya juga pakai 1 sendok teh kecap manis. Lalu karena saya orang Jawa saya pakai setengah sendok teh gula pasir dan 1/4 sendok teh penyedap ya. Tapi kalau teman-teman ngerasa udah pakai saus tiram kemudian nggak perlu pakai penyedap lagi karena terlalu gurih, boleh ya nggak usah pakai penyedap. Koreksi rasa, ternyata ini kurang asin teman-teman, saya tambahkan sedikit lagi 1/8 lah sendok teh garam. Lalu diaduk agar garamnya larut dan tercampur dengan rata ya. Teman-teman juga ya dikoreksi rasanya kemudian diperbaiki apa yang kurang. Nah ini di pertengahan saya masukkan cabai hijaunya. Kenapa cabai hijaunya dimasukkan di pertengahan? Agar warna hijaunya tetap cerah ya teman-teman. Nah untuk mengurangi rasa langu ini saya masukkan saat masakan hampir matang ya. Jadi hanya layu sebentar dan masih renyah ketika dimakan. Sama juga begitu juga dengan tomat dan cabai rawit merah yang kecil juga dimasukkan sekarang. Tumis jantung pisang ini bisa teman-teman tambahkan dengan pete, dengan teri, dengan tahu kopong, atau dengan daun melinjo juga bisa ya. Untuk memasak jantung pisang juga macam-macam ya teman-teman. Bisa dioseng, bisa ditumis, bisa digulai dengan bumbu kemiri dan santan. Ada banyak variasi jenis masakan dari jantung pisang. Nah ini kita aduk sampai benar-benar airnya ini agak sedikit berkurang ya. Tapi jangan dibiarkan habis airnya. Paling tidak airnya disisakan sedikit ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Nah ini saya rasa udah cukup, saya matikan aja kompornya. Nah ini tumis jantung pisangnya udah matang, siap disajikan di piring saji untuk buka puasa atau sahur. Nah itu dia resep tumis jantung pisang enak untuk buka puasa. Juga tips bagaimana cara memasak jantung pisang agar tidak hijau. Semoga resepnya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.